Iri hati. Di rumah yang kita sebut bumi saat ini, kita merasakan adanya perubahan energi atau frekuensi. Energi adalah kehidupan yang mengisi alam semesta. Hal ini bersumber dari satu, yaitu Sang Pencipta tertinggi. Sehingga kita tidak bisa menyatakan kepemilikan terhadap energi yang membuat jantung kita berdegup, maupun energi yang kita sebut sebagai sumber daya alam. Bagaimana orang-orang yang masih tertidur memperlakukan energi dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Apakah ada negara tertentu yang menyatakan perang terhadap negara lain dengan niatan menguasai sumber daya alamnya? Apakah ada perusahaan swasta atau kapitalis yang menyatakan kepemilikan terhadap lahan atau sumber air minum untuk kemudian mereka komersilkan? Hal ini adalah contoh dari bagaimana ketidaksadaran umat manusia akan energi kehidupannya sendiri, di mana kemudian mereka memproyeksikannya keluar. Inilah mengapa, sebelum kita dapat memanipulasi energi di luar diri kita perlu menguasai energi dalam diri kita sendiri. Hal ini tentu membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, serta cinta kasih. Karena ketika ketiga kualitas ini sudah kita sadari, kita tidak akan lagi memperlakukan energi yang ada di sekitar kita secara semena-mena. Kemudian, bagaimana agar kita menyadari cinta kasih dalam diri yang dapat menyelaraskan energi dalam diri kita? Selama ini umat manusia berpikir bahwa cinta adalah hal yang mereka dapatkan dari orang lain, sehingga tidak jarang kemudian mereka mencari pengakuan dan merasa stres karena belum memiliki pasangan atau pendamping. Ketakutan ini mereka rasakan akibat pemrograman palsu di masyarakat, di mana standar menikah di usia muda, segera berkeluarga dan memiliki anak, terus menghantui. Kita merasa takut jika ketinggalan atau menjadi berbeda dengan orang lain, sehingga akhirnya kita mulai membanding-bandingkan kehidupan kita dengan yang lain. Perbandingan ini akhirnya memicu iri hati dalam diri kita. Mengapa kita selalu membandingkan diri kita dengan yang lain? Sadarkah kita bahwa hal ini ternyata diakibatkan oleh pikiran kita yang telah membajak diri kita yang asli? Selama ini umat manusia mengagung-agungkan intelektual, di mana hal ini telah membawa kemajuan pada peradaban kita. Namun, benarkah hal ini sebuah kemajuan, bukan kemunduran? Ketika umat manusia tidak mampu mengendalikan intelek atau pikirannya sendiri, mereka akan dikuasai oleh berbagai emosi getaran rendah yang sebenarnya berasal dari ketidaksadaran. Bagaimana kita mengurai gumpalan benang energi yang begitu runyam dalam diri kita? Pertama, yang bisa kita lakukan adalah dengan menyadari bahwa kondisi kita yang alami adalah kondisi meditatif tanpa pikiran apapun. Pikiran yang datang dan pergi, entah pikiran mengenai penghakiman, perbandingan, atau lainnya yang berakhir pada rasa iri hati, bukanlah diri kita yang sejati. Pikiran kita adalah persona, ego, atau identitas palsu yang kita pikir adalah diri kita. Kita beranggapan bahwa selama kita hidup, kita tidak bisa berhenti berpikir. Padahal sesungguhnya, hanya dalam kondisi tanpa pikiran, kita dapat menyadari kehadirannya dalam diri kita. Kemudian, bagaimana kita melatih kondisi meditatif atau kondisi tanpa pikiran? Cara yang paling mudah adalah dengan menyadari ketika kita mulai merasa iri dengan orang lain. Iri hati menciptakan ketidakseimbangan energi dalam diri, karena ketika pikiran membanding-bandingkan muncul, rasa iri hati akan mengikuti. Perasaan iri hati yang terus kita peluk akan memberikan energi frekuensi getaran rendah ke pikiran kita. Hal ini merupakan lingkaran energi yang pada akhirnya dapat membuat tubuh fisik kita merasa sakit. Sadarkah kita akan hal ini? Bagaimana koneksi antara pikiran negatif terhadap emosi yang kita rasakan hingga muncul ke wujud fisik, yaitu penyakit di tubuh? Ketika kita tidak menyadari bahwa kita merasa iri hati, energi negatif ini akan terus berputar di diri kita. Maka, penting bagi kita untuk menyadari bahwa iri hati yang kita rasakan merupakan kegelapan jiwa kita sendiri. Kita harus menerimanya sebagai bagian dari kita. Setelah kita menyadarinya, kita dapat mengubah pola pikir kita. Kita mengubah rasa iri hati dengan apresiasi, di mana ketika cara pandang kita terhadap orang lain atau sesuatu berubah, frekuensi kita akan otomatis meningkat. Hal ini adalah rahasia dari transmutasi energi, di mana mengubah fokus dapat membantu kita mengobati diri kita sendiri. Perjalanan spiritual bukanlah menolak kegelapan atau melawan kejahatan, namun menyadari energi getaran rendah dalam diri kita sendiri. Karena hanya dengan menyadari hal ini,
kita dapat mengubahnya menjadi getaran yang lebih tinggi, yaitu cinta kasih.